Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. ...161 siswa SMP satu atap Desa Tambakan, Kubu Tambahan, Buleleng mengalami keracunan makanan. Seorang ibu melahirkan bayinya di pangkalan ojek Desa Tukat Mungga, Buleleng. Polresta Denpasar meringkus 3 tersangka pembunuhan di Jalan Pidade Ubung, Denpasar. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang warga yang terjatuh ke sumur sedalam 12 meter di Desa Jungutan Bebandem, Karangasem, akhir pekan lalu. Korban bernama Iwayan Karyen jatuh ke sumur tua yang berada di kebun. Tidak ada saksi mata yang mengetahui kejadian ini dengan pasti. Saudara korban yang melintas di sekitar lokasi mendengar suara korban dan kemudian melaporkannya ke BPBD Karangasem. Langsung membuat sistem untuk evakuasi. Target dari bawah sumur mengevakuasi ke atas dengan menggunakan peralatan mountaineering seperti tali, kemudian juga menggunakan SCBA, Strap Control Breathing Apparatus untuk turun. Saat evakuasi ada kendala Mbak? Untuk pada saat evakuasi tidak ada kendala yang berarti ya, karena juga kondisi sumur kering, tidak ada airnya. Setelah dievakuasi dari sumur, korban dibawa ke Puskesmas Bebandem untuk mendapatkan perawatan. Korban berada dalam kondisi lemah dan tidak bisa dimintai keterangan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Tidur Pak, tidur. Jalan. Polresta Denpasar meringkus 3 tersangka pembunuhan di Jalan Pidade Ubung, Denpasar. Ketiganya diringkus di 3 lokasi berbeda. Benyamin Haingu ditangkap di rumah kosnya di Jalan Tangkupan Perahu, Denpasar. 2 tersangka lainnya, Papi Langu dan Minto Umbu, ditangkap di Pelabuhan Lembar saat akan kabur ke Sumba, NTT. 1 pelaku lainnya, Daud Lono, masih diburu polisi. Pembunuhan terhadap korban berawal dari pesta minuman keras. Para pelaku menganiaya korban hingga luka parah dan membuangnya ke selokan. Ini membawa korban ke TKP yang kedua, yaitu di Jalan Pidade 1. Dibikin seolah-olah mereka adalah korban kecelakaan, supaya tidak teridentifikasi. Kurang lebih seperti itu, singkatnya rekan-rekan. Jadi TKP pertama ada di Mes Jalan Kusuma Bangsa 2, dan setelah mereka memukul dengan bata dan sebagainya, dengan bambu, kemudian dengan kayu, mereka membuang tersangka di Jalan Pidade 1. Motifnya yaitu pelaku, jadi ada cekcok di antara mereka. Jadi pelaku merasa jengkel atau sakit hati kepada korban. Pada acara ulang tahun istri rekan mereka di Mes Jalan Kusuma Bangsa 2, Denpasar, ada percecokan yang saya sampaikan tadi. Para tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar. Kejaksaan Negeri Gianyar memusnahkan barang bukti tindak pidana selama 6 bulan terakhir akhir pekan lalu.
Barang bukti yang dimusnahkan antara lain 124,83 gram ganja kering dan sabu-sabu. Jaksa juga memusnahkan barang bukti telepon seluler dari 9 perkara narkoba. Ini 1 semester, Pak, dari kita Januari sampai bulan ini. Uang ada diselamatkan, kita sudah sampai menyelamatkan keuangan negara itu 70 juta. 70 juta lebih lah dari hasil ini PNBP kita. Ya, karena dari hasil penjualan daripada barang bukti. Kejari Gianyar juga melelang barang sitaan berupa 926 tabung gas dan sepeda motor. Hasil penjualan senilai 70 juta rupiah dikembalikan ke kas negara. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.